Selamat pagi buat kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi yang berjudul menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Arifai dengan NIM 2105021131. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Paloma Juntak dengan NIM 2105021114. Perkenalkan, nama saya Numida Kristina Gultom dengan NIM 2105021135. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Taufik Arifai. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang hakikat dan pengertian nilai tambah. Nilai tambah adalah stimulus atau dorongan perbaikan dalam sebuah bisnis dalam bentuk nilai positif yang bertambah. Semakin banyak nilai tambah yang diciptakan, maka semakin tinggi pula peluang dan daya saing bisnis. Sederhananya, nilai tambah dapat diartikan sebagai nilai yang ditambahkan ke dalam suatu barang atau jasa. Kegiatan penambahan nilai ini merupakan langkah yang harus dilakukan perusahaan guna menghasilkan produk yang bernilai tinggi dan mendapat keuntungan yang besar. Dengan kata lain, apabila perusahaan menghasilkan produk inovatif dengan nilai tambah yang tinggi, maka secara otomatis akan menjadikan pelanggan bersedia membayar dengan harga jual yang tinggi juga. Contohnya saja yaitu nilai tambah produsen software yang memberikan berbagai fungsi tambahan untuk memudahkan konsumen menggunakannya. Misalnya Google. Google menambahkan fitur penerjemahan dokumen pada Google Translate-nya. Contoh lainnya yaitu produsen mobil yang menawarkan fitur seperti tingkat akselerasi, kecepatan maksimum, dan konsumsi bahan bakar per jarak tempuh untuk menciptakan nilai. Next slide. Selanjutnya yaitu pentingnya nilai tambah. Nilai tambah sangat penting untuk meningkatkan daya saing bisnis. Untuk mencapai keberhasilan bisnis, kita harus mampu menciptakan nilai tambah. Jika kita mampu menciptakan nilai tambah, maka konsumen yang akan mengejar kita, bukan kita yang mengejar konsumen. Nah, selanjutnya permintaan terhadap barang dan jasa akan meningkat jika konsumen puas dengan nilai yang kita tawarkan. Next slide. Peningkatan nilai tambah harus dilakukan baik saat mengalami kesulitan finansial maupun ketika bisnis kita berada di puncak. Dengan menambahkan nilai, bisnis dapat membebankan harga yang lebih tinggi kepada pelanggan daripada yang mereka bayarkan kepada pemasok. Semakin tinggi nilai tambah yang mereka ciptakan, maka semakin besar keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu, jika kita ingin sukses dan tetap mampu bersaing dalam bisnis, maka harus selalu menciptakan nilai tambah. Karena nilai tambah merupakan kekuatan kita dalam menjalankan bisnis. Jika kita mampu mengoptimalkan waktu dengan baik atau memanfaatkan satu momen untuk menggapai dua atau lebih keuntungan, maka bisnis kita akan sukses. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Cara menciptakan nilai tambah. Untuk menciptakan nilai tambah ada beberapa teknik. Yang pertama, pastikan bahwa produk yang dibuat itu adalah produk utama dan akan terus berlangsung. Jangan pernah menjual produk secara bergantian. Fokus kepada satu produk agar kita memiliki pemasok utama untuk produk yang akan kita pasarkan. Yang kedua, pastikan bahwa produk yang dibuat itu telah melalui uji kelayakan jual. Sebelum produk dipasarkan, biarkan orang lain mencoba dan mengkritiknya, karena kritikan dari orang lain itu sangat perlu untuk keberlangsungan bisnis kita. Yang ketiga, pastikan produk yang dibuat itu memiliki segmen pasar yang jelas dan terarah. Apakah diperuntukkan bagi segmen berdasarkan jenis kelamin, usia, profesi, atau mungkin daya beli. Yang keempat, buatlah perhitungan untung rugi yang terukur. Bisa jadi dengan mempelajari dan membaca laporan keuangan, baik laporan posisi keuangan, laba rugi, atau perubahan modal. Next slide. Materi selanjutnya yaitu menciptakan nilai tambah. Untuk menciptakan nilai tambah, ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, berikan sesuatu yang lebih dibandingkan pesaing yang lain kepada konsumen. Misalnya dalam bentuk bonus dari pembelian, buy one get one, atau mungkin pembelian bisa diantar ke konsumen. Yang kedua, lakukan layanan purna jual. Tidak ada salahnya jika kita memiliki layanan purna jual yang berbeda dengan pesaing yang lain.
Misalnya, kalau pesaing yang lain itu cuma punya garansi 1 minggu, kita bisa memberikan garansi 1 bulan. Tapi dengan syarat mempertimbangkan secara logis bisnis yang kita jalankan. Yang ketiga, berikan edukasi bagi konsumen, berikan pengetahuan tentang produk baik berupa komposisi, karakter, maupun fitur yang dimiliki secara lengkap dan jelas kepada konsumen. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Nathaniel. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu cara meningkatkan nilai tambah. Yang pertama ada novelty. Novelty artinya menemukan apa yang belum ditemukan orang lain. Untuk menciptakan kebaruan dan perbedaan bisa dilakukan dengan mengubah karakter dan fitur atau teknik suatu produk. Mengubah karakter suatu produk bisa dilakukan dalam bentuk desain, model, bentuk, dan ukurannya. Sementara untuk mengubah fitur bisa dilakukan dengan cara menambahkan kegunaan atau manfaat terhadap produk atau tekniknya. Yang kedua ada useful. Produk dibeli untuk digunakan. Untuk meningkatkan nilai tambah, suatu produk tidak hanya berguna secara fungsional, tetapi juga psikologis dan estetika. Namun menambah suatu produk harus terlihat indah, jangan hanya membuatnya terlihat indah. Pastikan keindahan tersebut tidak menghalangi atau mendominasi sehingga produk sulit digunakan. Yang ketiga ada understandable. Suatu produk harus mudah dipahami. Produk yang paling bisa dimengerti adalah produk yang tidak membutuhkan panduan. Untuk menambah nilai, perusahaan dapat membuat suatu produk yang dapat membuat pelanggan yang mengambilnya langsung memahami cara kerjanya dan untuk apa. Selalu pikirkan pelanggan dan pikirkan bagaimana membuatnya semudah mungkin bagi mereka untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Materi selanjutnya adalah strategi menciptakan nilai. Yang pertama ada inovasi. Strategi inovasi adalah rencana untuk meningkatkan pangsa pasar atau keuntungan melalui inovasi produk dan layanan yang bertujuan untuk menciptakan nilai baru yang bersedia dibayar oleh pelanggan. Bisnis yang inovatif memahami bahwa ide-ide besar dan baru tidak terjadi begitu saja. Inovasi muncul dari lingkungan dan prosedur yang sengaja dirancang untuk memfasilitasi perkembangannya. Yang kedua ada strategi branding. Strategi branding adalah rencana bisnis yang menguraikan bagaimana perusahaan akan membangun hubungan dan kesukaan di dalam pasar. Tujuan dari strategi merek adalah untuk menjadi berkesan di mata konsumen, sehingga mereka memutuskan untuk memilih produk Anda dalam persaingan dibandingkan dengan produk lain. Dengan strategi branding, perusahaan dapat memperkuat daya jual, nilai merek, dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga ada pemanfaatan media pemasaran secara maksimal. Strategi media pemasaran adalah jenis strategi yang menerapkan penggunaan media tertentu untuk mencapai tujuan pemasaran. Strategi media sering digunakan dalam kampanye iklan untuk meningkatkan branding awareness dan minat untuk produk atau layanan perusahaan. Bentuk media marketing seperti TV, radio, media cetak, podcast, situs web, media sosial, dan lain-lain. Langkah-langkah strategi pemasaran media. Yang pertama, teliti dan identifikasi pasar target. Yang kedua, tetapkan tujuan dan sasaran yang terukur. 3. Tentukan anggaran pemasaran. 4. Rancang pesan yang disampaikan kepada audiens. Yang keempat, ada target pemasaran yang potensial. Cara mendapatkan pasar potensial baru. 1. Identifikasi informasi demografis yang dimiliki oleh pelanggan. 2. Bentuk media terbaik untuk menjangkau mereka. 3. Nilai apa yang penting bagi mereka, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun berbelanja. Terima kasih. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.